Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hafida Anhar dengan nomor induk mahasiswa 191224034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik dengan dosen pengampu Bapak Danang Satria Nugraha SSMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan naskah otentik yang saya dapat, yakni jurnal dengan judul The Idiomatic Construction of Bapa in Bahasa Indonesia atau Struktur Idiomatik Bapa dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan presentasi lebih jauh, saya akan menjelaskan poin-poin presentasi terlebih dahulu. Poin-poin presentasi meliputi pendahuluan, pembahasan, penutup. Masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Idiom dianggap sebagai fenomena konstruksi yang ditandai dengan kompleksitas struktur dan makna, menurut Gogisev pada tahun 2016. Sedangkan, konstruksi merupakan multi-word expression atau ekspresi multikata, menurut Kai, Berkeley, dan Sack pada tahun 2014. Sehingga, konstruksi idiomatik dapat diartikan sebagai jenis ekspresi konvensional multikata. Sementara, proposisi adalah entitas makna yang dapat diberi label dengan kata sebagai perwakilan dari pengalaman humaniora. Baik, sebelum saya melanjutkan pada pokok pembahasan, saya akan menyampaikan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal The Idiomatic Construction of Bapa in Bahasa Indonesia atau Struktur Idiomatik Bapa dalam Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak Danang Satria Nugraha SSMA. Metode penelitian yang dilakukan terdiri atas 3 tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian analisis data. Ketiga tahapan tersebut disusun mengacu pada perumusan metode penelitian bahasa dan berdasarkan kerangka teori semantik, khususnya idiomatik. Tahap yang pertama, atau tahap pengumpulan data, berisikan sumber data yang telah diperoleh dari wacana tertulis bahasa Indonesia yang tersaji dalam situs penyedia korpus bahasa Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah matriks atau tabel pengumpulan data. Instrumen tersebut digunakan untuk mencatat konstruksi idiomatik dan konteks lingualnya. Lalu, tahap yang kedua atau tahap analisis data. Pada tahap analisis data, dilakukan dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah mereduksi data berdasarkan aspek validitas. Langkah kedua adalah mengidentifikasi konstruksi idiomatik berdasarkan elemen penyusunnya. Pada langkah analisis yang kedua, dilakukan untuk menentukan pola kategorisasi dari konstruksi idiomatik yang diperiksa. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis proposisi yang digunakan dalam konstruksi idiomatik leksem Bapa. Kemudian, tahap yang ketiga atau tahap penyajian analisis data. Hasil analisis data yang telah dilakukan selanjutnya disajikan dengan menggunakan 2 model, yaitu model exposure deskriptif dan pola model diagram. Model exposure deskriptif diwujudkan dalam paragraf deskripsi sampel data yang dilengkapi dengan justifikasi penelitian yang relevan dan teori yang relevan pada konstruksi idiomatik. Sedangkan model diagram digunakan untuk menampilkan ilusi pola data. Ketiga tahap penelitian tersebut dilakukan secara berurutan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konstruksi Bapa dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Pokok pembahasan yang saya ambil mengikuti dengan naskah otentik yang saya dapat.
yakni ada dua. Yang pertama, pola pembentukan idiomatik pada bapa. Yang kedua, jenis proposisi sebagai struktur semantik. Selanjutnya, pola pembentukan idiomatik pada bapa. Pola pembentukan idiomatik pada bapa ada dua. Yang pertama, pola bapa plus nomina. Yang kedua, pola bapa plus nomina plus nomina. Selanjutnya, untuk pola yang pertama, pola bapa plus nomina. Dalam pola tersebut, N mengacu pada kata benda di bahasa Indonesia. Pola tersebut juga diklasifikasikan sebagai pola yang sering ditemui. Nah, contohnya ada, bahkan Bapak rohani saya yakin bahwa kata Bapak sendiri berperan sebagai Bapak. Lalu rohani berperan sebagai nomina atau kata benda. Ada juga contoh lain seperti Bapak guru tetap memberikan tugas meski berhalangan hadir. Nah, kata Bapak itu berperan sebagai Bapak sendiri, lalu guru berperan sebagai kata benda atau nomina. Lalu masuk ke dalam pola yang kedua. Pola yang kedua, pola Bapak plus nomina plus nomina. Nah, pola tersebut memiliki variasi, yakni Bapak plus nomina plus adjektiva. Contohnya ada Frederick Taylor, disebut Bapak Manajemen Ilmiah. Nah, Bapak berperan sebagai Bapak sendiri, lalu ada manajemen. Manajemen itu berperan sebagai kata benda atau nomina, lalu ilmiah berperan sebagai adjektiva. Ada juga contoh yang lain seperti Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, Bapak tersebut berperan sebagai Bapak sendiri, lalu pendidikan itu berperan sebagai nomina atau kata benda, dan nasional berperan sebagai kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya ada jenis proposisi sebagai struktur semantik. Yang pertama ada jenis orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Lalu jenis yang kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Jenis yang ketiga, pejabat atau dalam suatu struktur. Jenis yang pertama, orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Langsung saja ke contoh. Contohnya di sini ada, mereka juga menganggapnya sebagai Bapak bangsa Arab melalui anaknya Ismail. Nah, Bapak itu kan bermaksud atau memiliki arti adalah laki-laki dewasa. Bangsa Arab itu menunjukkan atau menerangkan kalimat atau maksud saya kata Bapak sendiri. Jadi Bapak bangsa Arab itu bermaksud orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung di bangsa Arab sana. Selanjutnya, ada jenis yang kedua, orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Nah, proposisi tersebut cenderung umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa pada proposisi jenis tersebut, kata-kata tidak memiliki arti, tetapi merupakan isyarat kepada makna. Hippocrates, contohnya, ada Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. Nah, bapak tersebut kan bermaksud adalah laki-laki dewasa. Ilmu kedokteran itu menunjukkan atau menjelaskan dari kata bapak sendiri, jadi menjadi satu kesatuan, bapak ilmu kedokteran, yang bermaksud orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan dalam suatu ilmu kedokteran. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ada pejabat atau dalam suatu struktur. Dalam proposisi tersebut, idiomatik Bapak digunakan untuk mewakili makna pejabat atau dalam status struktur. Contohnya, ada dukungan dari Bapak Presiden RI. Nah, Bapak Presiden adalah menunjukkan sebagai pejabat atau seorang memiliki posisi tertinggi dalam suatu negara. Jadi kan Bapak Presiden itu dalam suatu struktur juga memiliki posisi tertinggi.
Terus juga pejabat. Ada juga contoh lain, misal Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Kepala Sekolah kan meskipun walaupun bukan pejabat, tetapi juga memiliki posisi tertinggi dalam suatu lembaga formal, yakni sekolah. Ya, selanjutnya itu masuk ke dalam penutup. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia terdapat dua pola, yakni pola Bapak plus nomina dan pola Bapak plus nomina plus nomina. Selain pola, terdapat juga jenis proposisi yang melekat pada konstruksi idiomatik Bapak, yaitu orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Kemudian ada orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Lalu ada pejabat atau dalam suatu struktur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.